Coba, di mana akal sehatnya? Dan kalau kita lihat rasionalnya dan data di lapangan, kita bicara by data ya. Data di lapangan, India, kemudian Cina, terutama Cina sekarang ya, populasi mereka jauh berlipat ganda dibandingkan kita. Apakah mereka miskin? Jawabannya tidak. Makin banyak manusia, makin banyak SDM-nya, makin banyak potensi yang bisa digali. Negara yang kecil, sedikit penduduknya, maka sedikit sekali potensinya. Emang sudah begitu faktanya dan datanya gitu ya. Jadi jangan terbawa dengan arus isu yang seperti ini yang tidak ada manfaatnya sama sekali ya. Tentu sekarang banyak di negeri-negeri barat mereka kembangkan pendapat ini ya. Tapi kita tidak perlu bahas buku-buku mereka, cukup banyak buku yang pernah saya temukan juga dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Perancis, tapi memang diterjemahkan, ada yang diterjemahkan dalam bahasa Arab untuk menjelaskan mereka tidak butuh dengan anak-anak. Ya. Bahkan saya pernah umroh plus waktu itu Spanyol, saya ketemu sama satu tour leadernya, kebetulan orang Spanyol asli. Cuma dalam bahasa Inggris berbicara, umurnya mungkin kalau saya tidak salah 46 atau 48, saya lupa, boleh ingat ya. Yang jelas waktu itu saya pas kami mau pisah hari itu di Madrid, kemudian dia mau pulang, saya bilang, namanya Petro, saya panggil Petro ini, kamu akan pulang sekarang ke keluarga, ke istri dan anak. Dia bilang tidak, saya tidak punya anak dan istri. Loh kenapa? Saya tanya, dia beragama Katolik ya, saya tanya kenapa? Dia bilang untuk apa? Saya untuk apa punya istri dan punya anak? Saya kalau butuh perempuan, ini bahasa dia, tanda kutip karena bukan muslim ya. Saya kalau butuh perempuan, saya tinggal bayar selesai. Pelampiasan biologis, dia berzina. Untuk apa saya punya anak, saya sibuk untuk mengurus dia. Sekarang saya enjoy waktu saya. Subhanallah, ini syubhat ya, berbahaya sekali. Padahal sebenarnya dia lupa kalau dia tidak punya anak, kalau secara agama ya, tidak ada yang bisa membantu dia nanti memperbanyak amalnya. Sebagai seorang muslim kalau pernah dengar hadis Nabi SAW, sesungguhnya akan datang nanti pada hari kiamat seseorang diberikan pahala bergunung-gunung. Bukan pahala 1-2, bergunung-gunung dalam hadis yang sahih. Lalu orang ini karena bingung dia bertanya, dari mana pahala ini? Dia bertanya kepada para malaikat. Kata para malaikat, ini istighfar anakmu untukmu. Kalau satu anak istighfar buat kita sudah cukup mendatangkan pahala bergunung-gunung. Bagaimana kalau anaknya 2 yang istighfar buat dia? Bagaimana kalau anaknya 3? Bagaimana kalau anaknya 10? Di dunia juga dia butuh. Berapa banyak orang mungkin kalau kita sekarang masih berasa sehat seperti sekarang, mungkin kita belum butuh tenaga anak. Tapi di saat orang sudah pikun, sudah tua, saya lihat sendiri mertua kakak kandung saya di Surabaya, waktu beliau sudah berumur dan Masya Allah anaknya banyak sekali, belasan. Ya. Dan saking suburnya ibu itu, rahimahullah sudah meninggal beliau, mertua kakak saya sendiri, saya pernah temuin beliau itu. Jadi sampai umur 60 tahun masih haid. Karena seringnya melahirkan, anaknya 18 atau berapa gitu ya. Dia sendiri ya. Tapi antara dia kalau dia jalan dengan anak pertamanya, itu seperti suami istri. Anak pertamanya beliau laki-laki. Dan anaknya semua itu pada saat beliau sedang sakit di masa tuanya, saya tahu betul mereka bergiliran saling gonta-ganti membawain makanan, merawat ibunya, menyiapkan kebutuhannya. Jadi dia tidak pernah kesunyian. Ini kadang-kadang orang tidak sadar. Kalau antum melihat sejarah hari ibu yang mereka tuntut di barat itu ya, karena banyak ada anak muda, diibaratkan orang kalau sudah 17 tahun mereka sudah bebas. Bahkan mereka bisa tuntut orang tuanya, ya, bisa bekerja di luar. Orang-orang tuanya yang sudah tidak punya pekerjaan dimasukkan ke panti jompo, kemudian mereka dibiayai saja, ya, dibiayai. Maka karena jarang ketemu sama anak, maka mereka tuntut pemerintahnya untuk buat hari-hari yang bisa mengenang minimal setahun sekali mereka ketemu. Saya dapatkan datanya, tidak perlu disebutkan referensi-referensinya. Itu di barat sampai pada tingkat ada anak-anak, orang tuanya di panti jompo dimasukin, dia masih biayai bertanggung jawab, tapi dia tidak pernah lihat. Begitu meninggal ditelepon oleh panti jomponya, dia cuma bilang, oke, berapa biayanya saya transfer, kuburin aja. Selesai. Bagi mereka begitu. Bagi kita, selama orang tua hidup, bahkan sudah mati pun kita disuruh kejar untuk berbakti, mengejar pahala. Beda antara kita sama mereka. Beda sekali. Salah satu dosen kami dulu mengajar hadir alam islami namanya. Ada satu materi membahas tentang kondisi dan perkembangan negeri atau perkembangan Islam di wilayah-wilayah di muka bumi ini. Belajar tentang Islam di Asia, di Eropa, di Amerika Latin dan seterusnya. Beliau cerita, dia bilang, satu waktu saya pernah ke Jerman sama istri saya. Kemudian mau nyebrang jalan, ada satu lampu merah, ada satu ibu sudah sangat tua.
Dan ibu ini dari tadi menunggu, ya, tapi tidak bisa nyebrang. Itu dia bicara tentang pengalaman dia pribadi ya. Kemudian dia datang, dia bilang sama istrinya, ini ibu kesian nih, sekarang kamu gandeng tangannya, kita sama-sama nyebrang jalan. Ya, istri saya gandeng tangannya, kemudian saya pun nyebrang sama-sama. Begitu tiba di seberang, ibu itu berbicara. Dia bilang, kalian ini siapa? Bilang, kami dari Saudi datang, saya kebetulan datang sini mengajar, kata syekhnya. Dia menjelaskan dengan bahasa, pada saat itu digunakan bahasa Inggris. Setelah selesai, dia bilang, ibu itu mengatakan, saya hampir setiap hari harus menyeberang jalan ini untuk beli kebutuhan saya. Tapi belum pernah saya menemukan ada orang yang bantu saya. Ya, maka syekh ini mengatakan, Maha Suci Allah yang memerintahkan kita justru bakti pada orang tua kita. Mana anaknya orang ini? Allah alam dia punya anak atau tidak. Tapi dia bilang, syekh ini mengatakan di kelas waktu itu kepada kami, kalau perempuan ini masih muda, mungkin semua orang memberikan jalan untuk menyeberang. Tapi karena dia sudah tua, tidak ada yang memperhatikan. Nah, tidak ada hubungannya sama agama mereka gitu ya. Ini contohnya. Juga ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Ini potongan ayat. Ayat ini sebenarnya bicara tentang bolehnya berhubungan biologis di malam hari Ramadan. Karena siang Ramadan kita dilarang biologis, tapi malam hari boleh ya. Dan Allah SWT berfirman ya, kalau sudah tiba malam maka campurilah ya. Mereka maksudnya istri kalian dan ikutilah apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Wabtagu ma kataballahu lakum. Nah, potongan ayat ini wabtagu ma kataballahu lakum, ulama tafsir berbeda menjadi 3 pendapat atau 4 pendapat. Tapi yang dominan lebih banyak pendapat ulama adalah dan kejarlah keturunan yang kalian bisa dapatkan dari biologis di malam hari Ramadan. Ulama hubungkan ini, korelasikan ini dengan ayat kondisi yang lainnya. Kalau Ramadan saja, yang orang puasa sepanjang hari, mungkin karena kurang makan, maka syahwatnya kurang. Malam hari masih dianjurkan mereka biologis dan dihalalkan untuk mencari keturunan. Bagaimana kalau sedang tidak puasa? Ada motivasi untuk itu. Ini menandakan, kata para ulama adalah, berarti ada perintah untuk melakukan hubungan intim dengan tujuan mendapatkan keturunan. Dalam sebuah athar disebutkan Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya. Tentu tadi tafsir itu pendapat yang mengatakan ayat ini Al-Baqarah 187 tadi itu lebih kepada keturunan adalah pendapat Abu Hurairah, Ibnu Abbas, kemudian Anas bin Malik dan diikuti oleh semua tabi'in umumnya. Sa'id bin Jubair, Ar-Rabi dan segala macam ini semua umumnya semua berpendapat Ad-Dahhak ya, kemudian kata ada Hasan Basri dan seterusnya. Mereka sependapat semua ini. Imam Ahmad pernah ditanya oleh seorang laki-laki. Dia bilang begini, wahai imam, kalau seandainya saya lagi tidak mood sama istri saya, lagi gak malas, gak mau interaksi biologis, apakah saya tetap harus memenuhi hak dia dalam interaksi biologis? Sekarang saya lagi gak mau, tapi memang ada saatnya begitu jenuh ya. Mungkin teman-teman yang belum menikah tidak tahu ini ya. Ya, apa boleh buat, tapi kita berbagi ya. Tapi mungkin ada saatnya di mana mungkin sudah 10 tahun antum nikah, 15 tahun antum nikah, ada saatnya mungkin antum jenuh ya. Kejenuhan-kejenuhan ini mungkin butuh banyak tips untuk memperbaikinya ya. Dengan mengubah suasana tempat, mengubah suasana penampilan, saling memberikan hadiah. Banyak tipsnya untuk memperbaiki itu sebenarnya ya. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah apa yang Imam Ahmad akan bahasakan sekarang. Kata Imam Ahmad, iya tetap kau lakukan biologis itu. Dengan tujuan apa? Niatnya. Yang pertama, memberikan hak dia yang Allah wajibkan kepada kamu sebagai suami. Karena walaupun kita nggak mau, itu hak dia. Sama dengan istri. Tidak bisa dia mengatakan, sudah saya lagi tidak mood, nggak mau. Itu hak suaminya. Dia jalankan sebagai sebuah kewajiban. Maka ada pahalanya. Dan yang kedua kata Imam Ahmad, engkau bisa niat mendapat keturunan yang baik dari hubungan biologis tersebut. Jadi memang itu tujuan. Jadi sasarannya memang masalah keturunan. Biologis itu cuma kendaraannya. Ya. Tapi tujuan utamanya adalah bagaimana mendapatkan keturunan. Kalau ada yang bilang begini, tapi Ustaz, ada juga orang yang menikah tapi gak punya keturunan. Itu persentasenya kecil sekali. Dari 100% manusia, mungkin kurang dari 5% orang yang tidak punya keturunan. Sisanya semua punya keturunan. Kalau tidak antum gak hadir semua ini. Ya. Jadi memang orang yang mandul itu sebagian kecil sebagai ujian. Tapi umumnya manusia Allah buat subur. Makanya sampai ada orang yang
hamil di luar nikah kan banyak, akhirnya aborsi. Karena memang subur. Setetes sperma saja jatuh ke rahim dan ketemu sama seterusnya di masa subur jadi manusia. Kan gitu. Karena memang itu tujuannya. Cuman cara yang benar dengan menikah, cara yang salah dengan zina.